Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kita tentang fikih salat yang kita bacakan dari At-Talkhis Al-Musawwar li sifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dari buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Al-Albani Al-Imam Al-Muhaddits rahimahullah. Kita masih pembahasan tentang ruku' dan sudah kita bahas tentang bagaimana tata cara ruku' dan kita bacakan kembali apa yang ditulis oleh beliau di sini masih berkaitan dengan ruku'. Kata beliau di sini, qala al-mu'allif rahimahullah, taswiyatul arkan, menyamakan rukun-rukun. Wa minas sunnati ayyusawwiya bainal arkani fi thul fa yaj'ala ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu bainas sajdataini qariban minas sawa. Kata beliau, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang menyamakan antara rukun pada lamanya. Jadi lama kita melakukan rukun itu disamakan. Maka dia menjadikan rukuknya, berdirinya setelah ruku, artinya i'tidal, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, qariban minas sawa. Dia jadikan kurang lebih sama. Jadi lamanya itu kurang lebih sama. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sebagian cepat, sebagian lama. Ya. Sebagian orang melamakan sujud terakhir. Ya. Nah, ini kan berarti membedakan. Ya. Padahal diperintahkan untuk memperbanyak sujud itu, memperbanyak doa itu ketika sujud secara umum, bukan hanya sujud terakhir. Jadi memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dan ini artinya setiap sujud. Untuk memperbanyak doa, karena ketika itulah kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di sujud terakhir. Artinya kalau sujud terakhir saja yang lama, berarti dia melamakan sebagian rukun, dan yang rukun-rukun yang lain dikerjakan tidak selama sujud yang terakhir. Ini tidak salah sebenarnya, ya. Tapi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan di antara semua rukun. Ya. Wala yajuzu ayyaqra al-Quran fi ruku'i wala fi sujud. Dan tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Tidak boleh baca Al-Quran.
Adapun baca doa, yang doa itu ada di ayat Al-Quran, maka boleh. Karena kita baca doa, dan kebetulan doanya itu diambil dari ayat Al-Quran. Jadi kita baca itu bukan baca Al-Quran, tapi baca doa. Tapi doanya ada di Al-Quran. Seperti doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu doa ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu juga doa ada di dalam Al-Quran. Apakah doa-doa seperti ini boleh dibaca ketika ruku dan sujud? Maka jawabannya boleh. Karena ketika kita membaca doa itu kita mengambil doanya, membaca doanya, bukan membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau seseorang membaca surah Al-Ikhlas misalnya, surah Al-Falaq, surah An-Nas, atau apalagi surah-surah yang lebih panjang, dia baca ketika ruku dan sujud, maka ini tidak boleh. Tidak boleh seseorang membaca ayat Al-Quran, membaca betul-betul dia niatnya baca Al-Quran, ketika ruku dan sujud itu tidak boleh. Summa yarfa'u salbahu minar ruku'i wa hadha ruknun. Kemudian setelah dia selesai ruku, dia i'tidal. Al-i'tidal minar ruku'. I'tidal, bangkit dari ruku'. Kemudian dia angkat tulang belakangnya, tulang punggungnya, minar ruku', dari posisi ruku', wa hadha ruknun, dan ini adalah rukun. Ini adalah rukun. Jadi kata beliau, i'tidal itu bukan hanya i'tidalnya yang rukun, tapi bergerak menuju i'tidal itu juga rukun. Ya. Ya, apa? Yarfa'u salbahu minar ruku'. Dia mengangkatkan tulang punggungnya. Setelah dia ruku, dia bangkit, dia gerakan, itu adalah wahada ruknun, dan ini adalah rukun. Apa bedanya? Misalnya ada yang bertanya, kenapa, apa manfaatnya mengenal itu sebuah rukun? Bergerak untuk i'tidal itu juga rukun, dan i'tidalnya rukun. Apa manfaatnya kita mengetahui itu rukun? Manfaatnya adalah ketika seseorang dia bangkit tanpa disengaja, tanpa niat bergerak, maka dia harus kembali ke ruku dulu, baru dia bangkit. Misalnya dia ruku, ya. Habis itu ada orang belatupan apa? Mercon, ya. Habis itu dia kaget. Atau ada orang klakson nyaring, ya. Begitu dia kaget, bangkit. Nah, dia bangkit karena kaget. Padahal dia juga setelah itu i'tidal. Dia bangkit tadi bukan karena ingin i'tidal, tapi karena kaget. Tapi dia selajurkan, ya, bahasa Banjarnya tuh sudah terlanjur berdiri, ya udah langsung aja i'tidal. Maka i'tidal yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Dia tadi bangkitnya bukan karena untuk i'tidal, tapi karena kaget. Nah, disinilah bedanya. Disinilah manfaatnya kita mengenal bahwasanya bangkit dari ruku, bergeraknya itu juga rukun. Bergeraknya juga rukun. Sehingga bergerak menuju i'tidal itu harus betul-betul dia bergerak untuk melaksanakan rukun, bukan karena kaget, bukan karena tidak sadar dan lain-lain lalu dia berdiri. Ya, karena sudah berdiri langsung saja dianggap udah langsung saja i'tidal. Ya. Paham ini ya? Jadi bergerak mengangkatkan tulang punggung untuk berdiri menuju i'tidal, wahada ruknun, dan ini juga rukun kata beliau. Sehingga kalau orang berdiri tanpa sadar, berdiri tidak sengaja karena kaget,
Dia tidak boleh dilanjurkan, ya. Tidak boleh dilanjutkan langsung i'tidal. Dia kembali dulu ke rukuknya, baru dia bangkit lagi, ya. Betul-betul bangkitnya karena untuk melaksanakan i'tidal, melaksanakan rukun salat, ya. Wa yaqulu fi asna'il i'tidal, lalu dia membaca ketika dia i'tidal, ketika, ya. Jadi ketika bergerak menuju i'tidal, dia mengucap sami'allahu liman hamidah wa hadza wajib, dan ini hukumnya wajib. Wa yarfa'u yadayhi 'inda al-i'tidal 'ala al-wujuhil mutaqaddimah. Dia mengangkatkan tangannya ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku, dengan cara yang sudah terdahulu, ya. Bisa sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung paling bawah telinga. Sudah dijelaskan tentang mengangkatkan tangan. Summa yaqumu mu'tadilan mutma'innan hatta ya'khudha kullu 'adwin ma'khadahu wa hadha ruknun. Nah, ini rukun yang baru tadi. Rukun yang baru yaitu i'tidal. Tadi bergeraknya rukun dan i'tidalnya juga rukun. Kemudian dia berdiri i'tidal secara tuma'ninah sampai betul-betul tulangnya menempati tempatnya, dan ini rukun, ya. Artinya betul-betul bergerak sempurna, berdiri dengan sempurna, ya. Berdiri dengan sempurna, ya. Kecuali orang yang memang dia bungkuk, ya. Kalau orang ada yang bungkuk, maka berdiri sempurnanya ya sesuai dengan keadaan sehari-hari dia berdiri, ya. Jadi kalau orang yang normal yang tidak bungkuk, ya, maka berdirinya seperti dia berdiri, ya. Jangan kurang dari itu, ya. Jadi kalau dia misalnya sami Allahu liman hamidah tapi belum tegak berdiri, ya, lalu dia langsung sujud, ya, maka ini ketinggalan i'tidal, ya. Dia belum memasuki rukun i'tidal, belum berdiri tegak, ya. Lalu dia melakukan sujud, ya. Maka ini ketinggalan i'tidal, ya. Ketinggalan i'tidal, ya. Jadi betul-betul diperhatikan kalau i'tidal itu kita berdiri dengan tegak, ya. Seperti kita takbiratul ihram, ya. Wa yaqulu fi hadzal qiyam rabbana walakal hamdu. Hadza wajibun ala kulli musallin walau kana mu'tamman. Fa innahu warada al-qiyam wa amma tasmi' fa warada al-i'tidal. Maka dia membaca ketika berdiri. Nah, ini ketika berdiri, ya. Bacanya apa? Rabbana walakal hamdu. Jadi Rabbana walakal hamdu ini dibaca betul-betul ketika sudah masuk rukun i'tidal, bukan dibaca ketika sambil bergerak menuju i'tidal. Dan ini sebagian kesalahan sebagian kaum muslimin, ya. Kan kalau makmum ikhtilaf, ya. Apakah dia mengucap sami Allahu liman hamidah atau tidak? Yang tidak mengucap sami Allahu liman hamidah, dia jangan langsung mengucap Rabbana walakal hamdu, ya. Kadang sebagian orang apa? Karena dia mengambil pendapat makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia sambil bergerak Rabbana walakal hamdu. Ini sebuah kesalahan, ya. Yang benar adalah dia tetap i'tidal. Kalau dia mengambil pendapat yang memang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia i'tidal dengan diam saja, ya, tanpa mengucap sami Allahu liman hamidah, dan setelah dia berdiri tegak masuk ke rukun, baru dia ucapkan Rabbana walakal hamdu, ya. Seperti itu, ya. Jadi setiap rukun itu memang ada bacaannya, ya. Jadi jangan sampai bacaan rukun itu sebelum rukun atau setelah rukun, ya.
Jadi betul-betul kalau sujud dibaca ketika sujud, i'tidal dibaca ketika i'tidal. Bacaan duduk di antara dua sujud dibaca ketika memang sudah duduk. Jangan dibaca sebelumnya, jangan dibaca setelah kita bergerak. Jadi kita baca itu setelah masuk rukun dan selesaikan bacaan dulu baru bergerak. Jadi kita misalnya Rabbana walakal hamdu sudah selesai baru bergerak untuk melaksanakan sujud. Jangan sambil bergerak sambil menyelesaikan bacaan yang belum selesai. Ini salah. Ini apa? Salah. Maka kata beliau di sini adalah Rabbana walakal hamdu ini hukumnya wajib atas setiap orang yang sholat, sekalipun dia menjadi makmum. Jadi Rabbana walakal hamdu itu dibaca semua orang yang sholat, baik dia imam atau makmum. Berbeda tadi dengan Sami'allahu liman hamidah. Ini memang ikhtilaf para ulama. Karena ada hadis Nabi SAW yang ketika beliau menjelaskan, hadis ini sebagai hadis yang utama dalam bab sholat. Biasanya di hadis-hadis yang diletakkan pada awal-awal dalam bab sholat. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sholat, kata beliau, "Idza qala Sami'allahu liman hamidah faqul Rabbana walakal hamdu." Padahal sebelumnya Nabi SAW mengatakan idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Apabila imam sujud maka sujudlah. Apabila imam ruku maka rukulah. Tapi ketika menyebutkan i'tidal, idza qala sami'allahu liman hamidah faqul Rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kata Nabi, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Nabi tidak memerintahkan untuk mengucap sami'allahu liman hamidah di hadis ini. Tapi di hadis yang lain secara umum, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ada ikhtilaf para ulama tentang ucapan Sami'allahu liman hamidah bagi makmum. Apakah dia membaca ataukah tidak? Jadi ini ikhtilaf di antara para ulama. Wa yusawwi baina hadzal qiyami war ruku'i fi thuli kama taqaddama. Dan dia menjadikan sama lamanya, jedanya dia jadikan sama durasinya, antara berdiri dan antara ruku. Berdiri i'tidal tadi, dengan ruku dia jadikan sama jeda atau durasinya. Summa yaqul, kemudian pembahasan tentang sujud. Summa yaqulu Allahu akbar wujuban. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini turun menuju sujud. Dan ucapan ini wujuban, hukumnya wajib. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Dan dia mengangkatkan tangannya kadang-kadang. Nah, di sini ada perbedaan. Mungkin ini ilmu yang baru yang kita dapatkan. Di sini Syekh Al-Albani beliau memandang hadis, ada hadis Nabi SAW, yang kata Nabi, ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat, kata beliau, kana yukabbiru kulla khafdin wa raf'in, kana yarfa'u yadayhi kulla khafdin wa raf'in. Ada seorang sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadis, Nabi senantiasa mengangkatkan tangan beliau ketika turun dan ketika naik. Ini dinilai oleh Syekh Al-Albani hadisnya bisa diambil, bisa dijadikan dalil. Sehingga beliau di sini mendatangkan di dalam kitab ini, seseorang boleh dia mengangkatkan tangan
ketika turun dan ketika naik. Artinya ketika seseorang mau sujud, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Nanti ketika naik ya, dari sujud untuk duduk, dia juga boleh angkat tangan ya. Jadi ketika sujud untuk duduk ya, Allahu Akbar ya. Jadi angkat tangan. Tapi ini kata beliau dilakukan kadang-kadang karena beliau menilai hadisnya bisa diambil ya, bisa dijadikan dalil. Walaupun kebanyakan para ulama menilai hadis ini mempunyai illat ya, mempunyai kecacatan. Karena kata para ulama yang lain, yang benar hadisnya adalah kana yukabbir ya, bukan karena yarfa'u yadaihi. Jadi Nabi itu adalah bertakbir setiap turun dan naik. Adapun lafaz kana yarfa'u yadaihi, Nabi itu mengangkatkan tangan ketika turun dan naik, maka ini hadisnya mempunyai kecacatan. Yang benar kata para ulama adalah kana yukabbir. Nabi itu bertakbir, bukan mengangkatkan tangan. Jadi ini memang ada ikhtilaf para ulama. Ya. Jadi ini sekedar wawasan saja. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang mau sujud, ternyata dia angkat tangan. Dan dari sujud ke duduk, angkat tangan lagi. Nanti dari duduk ke sujud, angkat tangan lagi. Jangan heran, ya, karena memang ada ulama yang menyebutkan hadis itu bisa diambil. Ya. Jadi ini sebagai wawasan dan memang kita jarang ketemu orang sholat seperti itu. Ya. Dan kebanyakan jumhur ulama mengatakan mengangkatkan tangan itu hanya pada 4 tempat saja. Dan ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan Nabi SAW mengangkatkan tangan hanya pada 4 tempat saja. Yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ingin ruku, ketika bangkit dari ruku, ingin melakukan i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi 4 tempat ini saja, kata Ibnu Umar, Nabi SAW mengangkatkan tangannya ketika bertakbir. Ya. Nah ini yang diambil oleh jumhur ulama. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau ini memang ada pendapatnya dan ini adalah wawasan kita. Makanya beliau juga menyebutkan apa? Ahyanan, seseorang boleh melakukannya kadang-kadang. Ya. Karena hadisnya memang beliau menilai bisa diambil. Summa yakhiru ila sujudi ala yadayhi yada'uhuma qabla rukbatayhi. Bihada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia turun ya, untuk melakukan sujud dengan tangannya. Dia meletakkan kedua tangannya sebelum dia meletakkan kedua lututnya. Dengan inilah Rasulullah SAW memerintahkan. Dan ini juga ikhtilaf para ulama. Ketika sujud, yang lebih didahulukan untuk diletakkan itu tangan atau lutut. Ini para ulama ikhtilaf karena hadisnya ada 2 hadis yang bertentangan. Ada 2 hadis yang bertentangan. Yang pertama adalah hadis Wa'il ibn Hujur. Kata Wa'il ibn Hujur radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kata Wa'il ibn Hujur, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum beliau meletakkan kedua tangannya. Artinya kalau dipandang dari hadis Wa'il, maka Nabi SAW ketika sujud lebih mendahulukan meletakkan tangan, setelah itu baru mendahulukan meletakkan kedua lutut, baru setelah itu meletakkan kedua tangan. Tapi ada hadis yang lain.
hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, wal yadha' yadayhi summa rukbatayhi." Kata Nabi SAW, apabila kalian sujud, maka jangan berlutut seperti berlututnya unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum dia meletakkan kedua lututnya. Nah, ini dua hadis yang bertentangan. Hadis Wa'il tadi, beliau melihat Nabi SAW ketika sujud ternyata yang dahulu diletakkan adalah kedua lutut. Tapi hadis Abu Hurairah, perintah Nabi SAW. Kata Nabi apa? Apabila kalian sujud, jangan sujud seperti unta. Hendaklah dia lebih mendahulukan untuk meletakkan tangannya, kemudian dia setelah itu baru meletakkan kedua lututnya. Jadi ini dua hadis yang bertentangan. Para ulama berusaha untuk menggabungkan dua hadis ini. Ada yang mengatakan hadis Wa'il lebih diterima, lebih bisa diterima. Adapun hadis Abu Hurairah, ini Nabi riwayatnya maklub. Maklub itu terbalik, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab kitab apa itu kitab hadis kitab tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lupa nama, Zadul Ma'ad. Ada di Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan hadis ini maklub. Hadis ini maklub. Wal yadha' yadaihi summa rukbatayhi, ini kata beliau maklub, artinya terpaling. Riwayatnya terpaling. Seharusnya wal yadha' rukbatayhi summa yadaihi. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau lebih memilih hadis Wa'il ibn Hujur. Artinya seseorang ketika dia sujud, dia letakkan lututnya terlebih dahulu baru tangannya. Ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang diambil oleh Syekh Al-Albani adalah seseorang lebih dia mendahulukan untuk meletakkan tangannya baru lututnya. Karena memang kalau dinilai dari kuatan mana hadisnya, maka lebih kuat hadis Abu Hurairah dari segi kekuatan riwayat hadis. Jadi ketika seseorang mengkaji periwayatan hadisnya, matannya dan sanadnya, itu ternyata lebih kuatan hadis Abu Hurairah dibandingkan hadis Wa'il ibn Hujur. Ada juga yang ingin menggabungkan antara dua hadis ini. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini sebagian ulama mengomentari juga, menggabungkan yang seperti ini tidak masuk akal. Katanya tangannya unta itu di belakang dan kakinya di depan. Ini dipaksa-paksakan untuk menggabungkan kedua hadis ini. Intinya ini ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat ketika kita sujud itu tangan dahuluan baru ruku, baru lutut, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada yang mengatakan ketika kita sujud itu meletakkan lutut dahuluan baru kedua tangan, dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Wallahu alam, yang mana yang lebih kuat yang bisa kita ambil. Ulun pun masih ragu dalam mengambil yang mana di antara dua ini.
Tapi ketika sujud, ya, ulun lebih nyaman meletakkan lutut dahuluan. Ya. Lebih nyaman meletakkan lutut dahuluan. Dan ini juga disampaikan oleh pendapatnya Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah. Kata beliau begini, ketika kita bangkit, itu apa yang dahuluan kita angkat? Ketika bangkit dari sujud, ya, kita lebih dahuluan mengangkatkan tangan, ya kan? Tangan, habis itu lutut, baru bangkit. Maka kata beliau, ketika kita turun, itu sebaliknya. Ya. Jadi ketika kita bangkit, itu kita letak apa? Kita angkat tangan duluan, baru lutut, baru berdiri, kan? Kata beliau, maka ketika kita turun, kita lakukan sebaliknya, lutut dahuluan, baru tangan. Ya. Wallahu alam, ya. Banyak juga ulama yang mengatakan tangan dahuluan, banyak juga para ulama yang mengatakan lutut dahuluan. Intinya ini ikhtilaf yang sangat kuat, ya. Ikhtilaf yang sangat kuat. Wallahu alam, ya. Fa idza sajada wa huwa ruknun i'tamada ala kaffaihi wa basatahuma, ya. Dan apabila dia sujud, dan ini adalah rukun, ya, sujud, i'tamada ala kaffaihi wa basatahuma, maka dia bertopang dengan kedua telapak tangannya, ya. Dan dia melebarkannya, tidak digenggam, ya. Dia buka kedua telapak tangannya ketika sujud, ya. Wa yadhummu asabi'ahu, dan dia rapatkan jari-jarinya, ya. Jadi ketika sujud jangan digenggam tangannya, ya, tapi dibuka dan dirapatkan jari-jarinya. Wa yuwajjihuha ilal qiblah, dan dia menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblatnya. Jadi tidak seperti ini, tidak juga seperti ini, ya. Tidak seperti ini, tidak seperti ini, tapi seperti ini. Wa yaj'alu kaffaihi hadwa mankibaihi, dan dia menjadikan tangannya ini sejajar dengan dua bahunya. Wa taratan yaj'aluhuma hadwa udunaihi, dan kadang-kadang dia mensejajarkan dengan kedua telinganya. Jadi ketika sujud sama ketika kita takbiratul ihram, bisa sejajar dengan bahu. Ketika sujud bisa sejajar dengan telinga, meletakkan kedua telapak tangan. Wa yarfa'u dira'aihi 'anil ardi wujuban, ya. Dan dia mengangkatkan lengan, ya. Siku kah? Dia diangkatkan dari lantai, dan ini wajib. Wala yabsutuhuma basqal kalbi, dan jangan dia membentangkannya seperti anjing, ya. Jangan seperti ini, ya. Jangan dia letakkan seluruh tangannya ke lantai, tapi diangkat, ya. Ininya diangkat, ya. Wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardi wa hadha ruknun, dan dia memantapkan untuk meletakkan hidungnya dan jidatnya, ya, ke lantai, dan ini rukun. Dan ini rukun, ya. Para ulama ikhtilaf tentang hidung, ya. Jadi ketika sujud, apakah meletakkan hidung ini rukun atau tidak, ya. Kebanyakan para ulama menilai yang rukun itu hanya meletakkan jidat atau dahi, ya. Dahi atau jidat. Adapun hidung ini bukan rukun, ya. Sehingga kalau orang sujud hidungnya tidak menempel ke lantai, pendapat yang ini tidak mengapa, ya. Pendapat ini tidak masalah, ya. Yang mengatakan hanya jidat saja atau dahi saja yang wajib menempel ke lantai, ya. Jadi kalau orang sujud dia dahinya menempel ke lantai, maka kebanyakan ulama itu sudah cukup, dan lebih afdol kalau hidungnya juga menempel ke lantai. Tapi kalau ada orang sujud
cuman hidungnya saja yang menempel ke lantai, dahinya tidak, maka ini tidak sah. Maka ini apa? Tidak sah. Karena di hadis Nabi SAW beliau menyebutkan jabhah, ya, jidat atau dahi. Adapun hidung beliau cuman berisyarat saja. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, 7 anggota sujud, ya, beliau sebutkan satu persatu. Ketika beliau menyebutkan dahi, beliau sambil mengisyaratkan apa? Tangan beliau ke hidung, ya. Sehingga para ulama menilai yang rukun itu dahi, jidat, ya. Tapi hidung ini juga apa? Diletakkan karena isyarat Nabi untuk meletakkannya, dan ini tapi tidak disebutkan oleh Nabi, berarti tidak menjadi sebuah rukun, ya. Tapi beliau di sini menyebutkan wahada ruknun, dan ini adalah sebuah rukun, ya. Jadi Syekh Al-Albani menilai dua-duanya diletakkan dan ini rukun, ya. Wa yumakkinu aidan rukbataihi, dan dia juga memantapkan pada meletakkan kedua lututnya, ya, kedua lututnya, ya. Wa kada atrafu qadamaihi, dan begitu juga dia memantapkan untuk meletakkan kedua kakinya, kedua ujung kakinya, ya. Wayan subahuma wahada kulluhu wajib, dan dia tegakkan kakinya, hanya tidak direbahkan, dan ini semuanya wajib, ya. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihil qiblah wa yarussu aqibaihi, dan dia menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, artinya dilipat, ya. Jadi misalnya kiblat ke sana, jari kaki kita itu dilipat, ya, dilipat sehingga mengarah ke kiblat, ya. Jadi seperti ini, ya. Wa yarussu aqibaihi, dan dia merapatkan kedua kakinya, ya. Jadi tidak renggang, apa? Rapat, ya. Lalu apa? Dilipat jarinya, ya. Seperti itu, ya. Kalau punya bukunya, ya, ada gambarnya sebenarnya. Ada buku saku bagus, ya. Mana tadi? Hah? Sudah dibagi, alhamdulillah. Tapi sedikit loh. Ya, bisa beli nanti sendiri, murah aja. Itu ada gambar-gambarnya. Di sini juga ada gambarnya yang PDF yang ulun bagikan di grup. Ya. Ada gambar-gambarnya di sini, bisa dilihat, ya. Jadi kaki kita itu rapat, ya, tidak dibuka, ya. Dua-duanya apa? Kaki kanan dan kaki kiri itu disatukan, dirapatkan ketika sujud, ya. Tidak direnggangkan. Wa yajibu alaihi ayya'tadila fi sujudihi. Wadhalika bi ayya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan ala jami' a'dha'i sujudihi wa hiya al-jabhatu wal anfu ma'an wal kaffani wa rukbatani wa atraful qadamaini. Dan seseorang wajib dia menyempurnakan sujudnya dengan dia bersandar pada anggota sujudnya, yang anggota sujudnya yaitu jidat atau dahi, hidung, dan ini secara bersamaan kata beliau, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki, ya. Ujung jari kedua kaki, ya. Ini apa? Anggota sujud kita yang wajib menempel ke lantai. Artinya kaki kita itu jangan diangkat, ya. Ketika kita sujud, tangan kita jangan diangkat, kaki kita jangan diangkat, dan kita pun tidak boleh mengangkatkan kepala kita. Jadi biarkan dia kita letakkan sesuai dengan berat badan kita. Jadi jangan ditahan, ya. Ketika sujud itu apa? Jangan ditahan, diangkat, ya. Tapi biarkan dia apa? Tangan kita, kepala kita, kaki kita, lutut kita letakkan sesuai dengan beratnya, ya. Wa man i'tadala fi sujudihi hakadha faqad
faqad itma'anna yaqinan wal itminanu fi sujudi rukun aidan. Dan siapa yang memantapkan pada sujudnya seperti ini, maka sungguh dia telah tumakninah secara yakin. Dan tumakninah pada sujud itu adalah sebuah rukun. Ya. Jadi orang yang sujudnya seperti ini mantap, maka dia sudah apa? Mendapatkan tumakninah dalam sujudnya. Dan tumakninah dalam semua rukun apa? Hukumnya rukun. Ya. Jadi ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk, semuanya harus tumakninah. Ya. Wa yaqulu fihi, dan dia membaca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la salasa marrat au aksar. Dia membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali atau lebih daripada itu dengan jumlah yang tidak terbatas. Ya. Jadi boleh dibaca sekali dan ini hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, dan lebihnya daripada itu lagi tidak terbatas, hukumnya sunnah. Ya. Adapun tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya, ada tambahan wa bihamdihnya, maka ini dinilai oleh ahli hadis tambahannya lemah. Ya. Tambahannya apa? Lemah, sehingga kita bacanya subhana rabbiyal a'la saja. Makanya beliau sampaikan di sini subhana rabbiyal a'la. Ya. Karena tambahan wa bihamdih dinilai oleh ulama hadis sebagai tambahan yang lemah. Ya. Kita dengarkan azan dulu. Ya. Setelah azan kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal salat.